Lalu dia membisu, lalu dia membaju. Oh, 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 oh. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng, merasa paling dulu. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng, merasa paling dulu. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng, mengajak aku. Oke. Tentu saja selamat teman-teman. Malam ini kita berjumpa lagi tentu saja seperti biasa di hari Minggu. Kita bersama-sama dalam suatu pertemuan yang memang tentunya sudah biasa kita lakukan beberapa bulan akhir ini di diskusi teman sepaham tentu saja. Ya, seperti biasa juga setiap minggu diskusi teman sepaham ini selalu menghadirkan teman berbincang. Yang kali ini sudah hadir di sekretariat bersama teman sepaham Mang Feli Somanti. Selamat malam. Wilujeng wengi. Tentu saja nanti kita akan bersama-sama di sini berbincang tentang apa yang tema bincang yang sudah disampaikan di dalam poster saja ya. Jadi, oke, Bang, sebelum kita jauh lebih berbincang, tentu saja saya juga yang pertama ingin mengucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang masih setia bergabung di diskusi teman sepaham ya. Ada Song Iga, Song Eri, kemudian ada Majalengka Oblong, ada Hunian Dharma Alam Pratama, ada Cilemon, kemudian ada juga Kang Aken ya, Abah Geyot, lalu kemudian juga ada Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Majalengka tentu saja. Dan selebihnya tentu saja saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di diskusi teman sepaham malam ini. Oke,
Tentu saja kita harus segera hadirkan Mang Pedi Sumantri di obrolan pada malam hari ini. Bebas. Atau mau menyelesaikan dulu? Bebas aja lah di sini. Bebas, boleh bebas. Bebas, free. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mang Pedi Sumantri sudah hadir dengan segala persoalan. Oke Bang, sebelum berbincang lebih jauh tentang apa yang sudah kita sampaikan di dalam poster oleh Mang Pedi, baik personality maupun sebagai community. Karena sekarang ini kita sedang euforia community gitu, sebagai salah satu unsur yang harus ada dalam gerakan apa namanya pentahelik. Oke, Bang, silakan aktivitas apa yang sedang dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Dalam waktu dekat. Oke, terima kasih sebelumnya Mang Iman. Iya, Nuhun sama-sama. pangulemna, selamat malam semuanya. Nanti buat operator juga tadi udah ada yang minta linknya, perempuan cantik, nanti di share aja. Halo perempuan cantik. Bahwa kemudian di luar konteks tema, bahwa secara person tadi aktivitas yang berlangsung secara personality maupun secara community tidak jauh-jauh dari habit sebelumnya. Secara keprofesian masih bergelut di dunia kearsitekturan, desain, ngitung RAB, kemudian asistensi, kemudian revisi, kemudian balik lagi ke studio, balik lagi ke lapangan. Aktivitas reguler seperti itu. Tidak jauh-jauh dari studio lapangan desain, studio lapangan desain, studio lapangan desain. Itu secara keprofesian, bahwa kemudian secara person juga secara institusi yang lain, secara kelembagaan yang lain juga berdiri sebuah sebuah ruang sebagai keprofesian, bahwa dunia arsitektur yang kemudian menjadi payung geraknya, Iya. itu kemudian arsitektur. Nah kemudian secara community, bahwa komunitas apa yang kemudian mau saya sampaikan di sini juga bingung. Karena juga yang saya tahu berbagai aktivitas komunitas yang dilakukan, termasuk juga di beberapa komunitas yang sudah ada ya, tapi mungkin juga yang paling ini kan berbicara tentang kelembagaan. Yang saya tahu kan dari mulai dasi putih, santri kalong, terus bebek geprek, lalu kemudian ada lagi apa? Coworking project. Ya, sekarang yang saya lakukan. Oke. Bahwa sesuai poster memang juga diundang secara identitas juga coworking project. Nah, coworking project ini sendiri mungkin bisa dibilang komunitas, mungkin juga bisa dibilang kumpulan imajinatif bahkan gitu ya. Bahwa coworking project, sebagaimana sering kita bincangkan, bahwa coworking project adalah justru tadi sebagai ruang rest area, sebagai tempat rehat dari aktivitas reguler masing-masing komunitas, masing-masing person yang punya kesibukan, punya rutinitas yang boleh diakui bahwa ketika kita berada di satu siklus saja juga boring. Sehingga coworking project ini sebetulnya lebih ke identitasnya, lebih ke bagaimana menjadi alasan pertemuan dari irisan berbagai komunitas. Bahwa kemudian di satu sisi komunitas yang memiliki arus deras di musik juga kemudian bisa berkolaborasi dengan komunitas yang memiliki arus deras di wilayah rupa misalkan, kemudian arus deras
secara person misalkan berkutat di wilayah arsitektur, tetapi juga tidak menutup kemungkinan yang kemudian beririsan dengan teman-teman justru yang sedang senang mencatat, membaca dalam konteks literasi. Irisan itu yang kemudian co-working project sekarang beberapa aktivitinya kalau mau dibilang gagayaan juga salah satu ruang juga untuk mengadvokasi, membantu beberapa teman-teman yang memiliki kebutuhan satu bidang terhadap bidang yang lain, termasuk kelengkapan proposal misalkan. Itu juga sangat terbuka di sini, sangat kemudian bisa saling membantu. Bahkan teman-teman yang mahasiswa yang kebingungan skripsi tiba-tiba menjadi ruang dialog, ruang komunikasi, kemudian tiba-tiba di ruang itu juga ketemu judul skripsinya misalkan seperti itu. Dan juga yang terdekat dan cukup intim, mungkin Mang Iman juga kenal, juga sedang membangun itikat baik dengan teman-teman daun aksara di Dauan yang nanti outputnya seperti apa, ekosistemnya yang akan dibangun seperti apa, tetapi bahwa kita sudah masuk ke ruang skema yang cukup intens, kemudian cukup terstruktur, dan kemudian cukup memiliki gairah yang diminati bersama. Itu yang terdekat. Terima kasih. Cukup menarik yang kemudian sebetulnya sangat menyentuh dengan apa yang kemudian akan kita bicarakan sebenarnya. Tentang kelembagaan, tentang pemuda dan sebagainya. Karena tadi yang kemudian sangat menarik itu adalah bertemunya irisan. Nah, ini yang selama ini juga semacam kita kekurangan pemahaman tentang berbagai aktivitas teman-teman komunitas yang lain yang juga berbeda-beda genre, berbeda-beda ideologi, juga kemudian tidak jagoan sendirian, Bang. Sehingga kemudian ketika beririsan, seperti yang tadi, co-working sendiri, domisilinya di mana ini? Jadi biar nanti teman-teman juga ketika tadi kan ke Majalengka singgah di mana, sehingga bersama-sama nanti di situ. Alamat domisilinya di mana, Kak Mam? Oke, alamat domisilinya hubungi polsek setempat, lalu masuk di belakang polsek. Nah, co-working di belakang polsek. Polsek Majalengka ya di situ ya. Polsek kota. Polsek kota ya. Jadi cukup mudah untuk ditempuh ya. Termasuk juga sekarang itu sudah tidak ada lagi istilah tersesat ya. Karena juga ruang-ruang teknologi juga dapat mudah kita dapatkan ya, apalagi mungkin nomornya Mang Pedi ini sudah tersebar di mana-mana. Jadi teman-teman kalaupun dalam perjalanan di Majalengka kemudian kebingungan mau kemana dan sebagainya, silakan saja datang ke Polsek Kota. Oke. Melipir ke Sardik. Ya, tadi yang kemudian sangat menarik itu adalah bertemunya irisan, lalu kemudian juga kita berbicara tentang tentang kelembagaan terlebih dahulu ya. Karena di dalam tema perbincangan malam ini ada pemuda, ada pencarian, ada kelembagaan. Ya, mungkin juga kita pahamkan dulu bersama tentang kelembagaan yang sebetulnya ini hanya kegayaan saja. Maksud kegayaan di sini kan sebuah gerakan. Saya senangnya kalau kemudian teman-teman beraktivitas itu adalah gerakan, kalau memang bergerak kan. Sebuah gerakan itu harus terlembagakan juga untuk mengikat kekuatan-kekuatan yang ada. Komunitas pertama kita ini adalah kan Budi Utomo. Nah, itu juga sebuah komunitas yang terdiri dari teman-teman yang berlatar belakang kedokteran waktu itu kan, bersama-sama dalam satu kesepahaman yang sama. Lalu kemudian terbentuklah sebuah kelembagaan yang kemudian kita kenal sebagai Budi Utomo. Nah, ini sudah mulai masuk ke pemuda ini, karena
1908. Oke. Ini juga adalah semangat kepemudaan. Nah, terbentuknya coworking sendiri, kalau saya melihat atau menangkap itu ada sebuah, kalau istilahnya Mang Eman itu keresahan, keresahan, kegelisahan yang mungkin juga merasa bahwa selama ini ada lembaga-lembaga yang tidak menampung apa yang kemudian diinginkan seperti Oke. Terlepas kemudian kumpulan ini kemudian menjadi lembaga, bahwa ada individu-individu yang kemudian berkumpul. Nah, kalau kita menduplikasi Selamat. kemudaan, karena temanya sedang pemuda, jadi kemudaan. kita tidak pernah mengenal tua. Oke. Untung sepuh abdi nyebutna. Tapi kemudian balik lagi ke alasan kenapa kemudian kita berkumpul, termasuk juga malam ini alhamdulillah juga menjadi ruang berkumpul. Alasannya sebetulnya ketika kita menduplikasi apa yang dipaparkan oleh Gilang Pramudita, dua alasannya. Ternyata bukan saja keresahan yang membuat alasan kita berkumpul, alasan kita membuat institusi, alasan kita membuat martabat, alasan kita membuat lembaga pun adalah kesenangan. Di samping keresahan adalah kemudian kesenangan, dan beberapa kemudian coworking juga yang kemudian beririsan dengan kelompok yang lain juga tidak jarang kita bertemu dari kesenangan yang sama. Bagaimana kemudian kesenangan memori masa lalu kemudian tiba-tiba terlembagakan menjadi komunitas Tamiya, yang kemudian generasinya itu generasi bapak-bapak yang main Tamiya-nya itu hanya karena alasan kesenangan. Kemudian tiba-tiba ketemu lagi dengan gengnya Dongdong, ketemu lagi dengan gengnya, kemudian hanya karena senang BMX. Ada memori lama yang kemudian menjadi ruang di luar konteks keresahan, itu kemudian ruang memorabilia yang menjadi kesenangan bersama. Itu juga menjadi spirit awal yang bisa mengumpulkan orang, bisa mengumpulkan individu-individu yang tak jarang juga keluarnya menjadi sebuah institusi yang terlembagakan dengan identitas kelompok, grup, dan atau apapun itu. Nah, saya pikir si coworking project ini pun tidak tertutup ruang seperti tadi, bahwa irisan-irisan ini juga irisan-irisan kesenangan, saya pikir, yang bisa saling menutupi. Bagaimana Mang Iman kemudian sudah masuk di kunci C dengan gitar akustiknya, kemudian ditemani tiba-tiba masuk ada nada bass di situ yang kemudian ini menjadi sebuah komposisi yang kemudian dalam kesenangan yang sama. Saya pikir itu, Bang, tidak melulu keresahan, tidak melulu keresahan. Nah, teman-teman, berarti kita bahas juga ini tentang bagaimana kemudian kita melakukan sebuah aktivitas ini sebetulnya adalah jadi benar bahwa kata Sujiwo Tejo ya, bahwa dunia ini paradoks. Jadi selalu saja berhadapan, termasuk juga keresahan dan kesenangan. Nanti kita akan bahas. Oke, teman-teman, terima kasih juga di sekretariat bersama juga sudah hadir Kang Kijun, meskipun hari ini aktivitasnya cukup padat ya, dari pagi, siang, sore sampai malam, terus juga melakukan gerakan-gerakan. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi berbahaya nih kemudian. Juga teman-teman dari Daun Aksara ya. Tadi sudah diulas ya dengan Bang Pedi. Jadi mungkin ini juga hal yang sangat kontekstual ya, dengan
apa yang kita bicarakan tentang kelembagaan dan kepemudaan. Beberapa kali di ruang publik kita sudah bahas tentang pemuda. Nah, ini sudah kembali ke pemuda meskipun Oktobernya sudah berakhir. Belum. Nah, ini tanggal berapa gitu? Terakhir. Tanggal Tanggal tiga. Tanggal 19-nya. Ya, mengakhiri proses ulang tahun Oktober juga. Karena di bulan Oktober ini banyak sekali teman-teman yang berulang tahun. Dan menurut Lucky Jun adalah laki-laki yang hebat, adalah laki-laki yang lahir di bulan Oktober. Wing bisa setuju soalnya lain bulan Oktober. Tapi saya sepakat. Oktober itu adalah hari lahirnya orang yang hebat. Tetapi September adalah lahirnya orang romantis. Oke. Oke. Ya, kembali ke persoalan pemuda. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di ruang-ruang publik beberapa kali kita sudah menyepakati bahwa pemuda ini adalah bukan semata-mata urusan umur dan usia, umur usia, tapi kemudian bahwa pemuda ini adalah sebagai sebuah pemuda ini adalah sebuah gerakan, pemuda ini adalah sebuah energi. Kita sudah sama-sama sepakati sehingga kemudian seperti tadi kita jalan bersama-sama, kemudian tidak ada persoalan ketika kita memahami kepemudaan sekarang. Kemudian bahwa orang-orang muda menjadi estafet dari generasi selanjutnya sebelumnya dan sebagainya pun kemudian menjadi terhapus ketika kita semua sudah bersepakat bahwa tidak ada muda, tidak ada tua, bahwa gerakan pemuda ini adalah spirit, pemuda ini adalah ideologi. Kaitan dengan hal tersebut, maka pemuda mencari kelembagaan ini kemudian menjadi sangat penting. Ketika Majalengka kemudian ditetapkan sebagai sebuah kota kreatif yang di dalamnya basisnya adalah komunitas, yang menurut data ini ada 400-an lebih komunitas yang lahir di Kabupaten Majalengka, pariwisata budaya. Kaitan kemudian menjadi sebuah kelembagaan. Apakah kemudian ini harus kita buat secara strukturnya gitu? Oke. Tadi sudah diulas bahwa kemudian bangsa Indonesia memiliki maklumat atau kemudian memiliki informasi sebelumnya, memiliki catatan sejarah sebelumnya, ada gerakan yang kemudian dicatat sebagai gerakan gerakan kesatuan, di mana gerakan kesatuan ini kemudian dicatat sebagai embrionalnya adalah pola gagas, pola pikir dari generasi muda yang kemudian terinstitusi kelembagaan Budi Utomo, kemudian juga menjadi salah satu yang tidak bisa dilepaskan dari berdirinya Republik ini. Ketika kita kemudian melihat fenomena itu dan tidak berhenti di informasi itu, mari kemudian kita mundur lagi ke belakang, hampir mencapai 1500 tahun yang lalu pun ada catatan pemuda yang perlu kemudian diutarakan. Bagaimana ini juga kemudian tercatatkan dengan baik dalam kemasan literasi yang juga baik. Juga kemudian diinformasikan, diturunkan juga dengan baik. Walaupun ruang informasinya kemudian ini akan berbeda di ruang yang mana kemudian informasi ini digulirkan. Bagaimana informasi keberadaban Budi Utomo kemudian pun digulirkan. Bagaimana kemudian ada catatan sejarah yang kemudian hampir 1500 tahun yang lalu pun adalah gerakan pemuda.
Tetapi kemudian dari dua spirit itu, sebelum nanti saya ceritakan siapa kemudian kelompok muda yang hampir 1500 tahun yang lalu itu kemudian menjadi gerakan muda, adalah yang kemudian perlu kita lihat adalah kepekaan terhadap perubahan. Bahwa kemudian kepekaan terhadap perubahan itu ternyata baik itu yang dicatatkan oleh Budi Utomo maupun yang dicatatkan oleh 1500 tahun yang lalu, maka pemuda itulah yang kemudian memiliki sensitivitas yang lebih ketimbang dalam konteks tua. Yang beriringan dengan tua, tua itu kemudian beriringan biasanya instrumen dari adalah mapan, nyaman, kemudian eksis. Nah, sementara gairah muda baik itu di gerakan Budi Utomo yang kemudian mendobrak Hindia Belandanya, kemudian ada gerakan 1500 tahun yang lalu pun, dua-duanya adalah sebuah gairah perubahan. Kepekaan perubahan itu yang kemudian berorientasi terhadap sebuah visi juga yang kemudian terorientasi pada sesuatu yang ideal. Siapakah kemudian 1500 tahun yang lalu adalah bagaimana kemudian tercatat dalam sejarah Ali bin Abi Thalib 9 tahun sebagai pejuang Islam, Umar bin Khattab kemudian ketika masuk Islamnya tidak kurang dari 28 tahun, kemudian beberapa sahabat-sahabat Rasulullah termasuk Utsman bin Affan itu kemudian menjadi saudagar kaya ketika di 22 tahun. Dan buat dicatat secara sejarah kemudian lingkaran dari Rasulullah sebagai kelompok muda waktu itu, di mana Rasulullah sendiri pun tidak lebih dari 40 tahun, adalah ada Hamzah dengan spirit, dengan kekuasaan, dengan kemudian kedikjayaannya itu tidak lebih dari 42 tahun. Lalu kemudian ketika spirit itu, ketika kita berkaca, memang kemudaan itu menjadi terlembagakan sebagai sebuah institusi resmi maupun kemudian institusi yang tidak tercatat secara baik pun, bahwa kemudian yang perlu kita ingat, berkelompok, berkerumun, bergerombol itu pun adalah sebuah fitrah naluri manusia yang tidak bisa dilepaskan. Mari kita tinggalkan Wakijun sendirian di Gunung Ciremai selama 3 hari, nggak usah lama-lama sampai 3 bulan. Tanya betah lah. Dan kemudian disitulah bahwa berkerumun dan berkelompok itu kemudian menjadi sebuah instrumen sosial. Bagaimana instrumen sosial itu ada 5 elemen. Bagaimana ada ancillary, sebuah kelompok, sebuah komunitas, paguyuban, apapun itu, kemudian di mana kelompok itu pasti memiliki sebuah atraksinya sendiri. Bermusikkah, ngahuntukah, kemudian teman-teman literasi kemudian membacakah, menuliskah, dan berbagai elemen lainnya. Sehingga ketika ancillary menjadi bagian dari instrumen sosial, maka berkelompok itu sebagai kebutuhan. Berkolaborasi, sebagaimana seperti kita diulas kemarin, berkolaborasi itu adalah sebuah kebutuhan. Sebagaimana butuhnya kita minum, butuhnya kita makan, butuhnya kita bernafas, maka berteman, berkolaborasi, berkelompok menjadi sebuah kebutuhan. Oke. Begitu, Pak. Nah, ini sudah sampai pada proses bagaimana kemudian betapa pentingnya kelembagaan. Jadi kalau disampaikan ya, selain gerakan, selain ideologi, selain spirit juga adalah kepedulian. Ketika kemudian pemuda ini melakukan aktivitas. Lalu kemudian dari sejarah dan riwayatnya, memang manusia ini tidak bisa sendirian seperti tadi dicontohkan ya. Sebagai makhluk sosial ya, tentu juga yang harus bertemu dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Lalu kemudian juga undang-undang juga sudah memberikan catatan tentang berserikat dan berkumpul, bahwa ini adalah hak sebagai manusia pada dasarnya ya. Lalu kemudian kenapa juga ketika
bangsa ini terbangun mulai dari proses pembentukan kelembagaan, termasuk komunitas Budi Utomo yang pertama kali disepakati di Negara Kesatuan Republik Indonesia, menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, kemudian mengapa kemudian kita ini sebagai kita kan sudah sepakat bahwa pemuda ini tidak dibatasi dengan usia. Jadi yang dimaksudkan pemuda dalam konteks kemajalengkaan sekarang ini adalah memang kita yang sedang mencari kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud tadi sudah disampaikan, meskipun sebetulnya kita juga sendiri sudah membangun kelembagaan sendiri-sendiri. Ada komunitas-komunitas. Namun tetap bahwa kelembagaan yang ada juga harus dibangun karena tadi sudah kita dapatkan ada 400 lebihan komunitas berdasarkan data yang ada, dan ini kemudian harus menjadi sesuatu yang potensial yang harus dilakukan berkaitan dengan kemajalengkaan. Berbicara tentang Majalengka, sebelum kita ke Wakijun untuk mengajak berbincang, Mang Ian di mana? Masih ayat ya? Hah? Sudah ada nela ngelaporan setakat dia. Yan? Yan? Telepon, Siap? ngebasan. Dulu ada telepon oke dah. Saya ingin membawa dulu kita ke konteks kemajalengkaan PJ, karena bagaimanapun juga perubahan-perubahan yang ada, termasuk juga perubahan-perubahan Majalengka dari Majalengka masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Judulnya Majalengka Kota Mana. Oke. Sambil ngopi-ngopi lah ya, bala-bala ini. Yang gurih. Kita jadi pemanis bungkul cek saya teh. Mang Eda. Wing mau bawa kopi mang. Mau kopi. Gitu. Kan itu dia dibekal dari handap. Majalengka kota banyak menyimpan cerita tentang aku, tentang kamu. Tak pernah terbayangkan secepat ini kan datang. Suasana banyak perubahan
kemudian menggoda penuh dengan angin surga. Teruslah berlari, namun jangan sampai lupa diri, bercermin dan banyak evaluasi. Semoga tetap bertahan dan tetap mencari teman, sebab kau Majalengka kota, sebab kau Majalengka kota, sebab kau Majalengka kota, sebab kau Majalengka kota. Lagu Majalengka yang bersenyanyikan itulah cerita tentang Majalengka masa lalu. Kita akan tahu Majalengka masa lalu adalah Majalengka yang sepi, Majalengka yang dijuluki kota pensiun, Ya. Majalengka yang angkotnya hanya 7 siki. Oke. Lalu kemudian juga Majalengka yang selalu saja terkenalnya itu oleh teman-teman yang melakukan upaya-upaya pembangunan. Ya, itu Majalengka masa lalu. Kemudian kita berkembang ke tahun-tahun berikutnya, saya agak kaget juga kemudian ketika Majalengka angkotnya sudah 100-an lebih tahun 90. Tidak 7 ke 100-an. Ini kan sebuah perubahan yang sangat luar biasa, meskipun tentu saja ukurannya tidak lantas kemudian banyaknya angkot, kemudian terjadi sebuah perubahan yang positif buat negeri ini. Dan ini terjadi sangat cepat ya, sangat cepat, kemudian beberapa infrastruktur dan sebagainya juga. Nah, sementara kita tentu saja meninggalkan Majalengka masa lalu ya. Seperti tadi kita punya Pasar Mambo, punya Istana Bintang, punya Sang Raja dan sebagainya. Yang mengisi Majalengka masa lalu. Kemudian juga tentu saja kita menghadapi Majalengka yang akan datang. Sebagai kota yang terus melakukan upaya-upaya perubahan, meskipun tentu saja siapapun dan dimanapun untuk saat ini tentu juga sangat terganggu dengan adanya COVID-19. Ya, tapi secara umum bahwa Majalengka kemudian menjadi sebuah kota yang terus saja melakukan aktivitas, termasuk aktivitas pembangunan infrastruktur yang terus-terusan ya, apalagi berkaitan dengan adanya bandara internasional Jawa Barat dan sebagainya, sehingga kemudian banyak hal yang terbangun secara infrastruktur di Kabupaten Majalengka. Meskipun tentu saja kita harus mengingatkan, kita harus mengevaluasi bahwa tidak semua pembangunan infrastruktur juga kemudian menjadi sebuah ukuran sebuah terjadinya perubahan menuju ke arah yang positif, yang tentu saja ujungnya adalah kemakmuran bersama. Mungkin ini juga kita ingin mengingatkan bahwa tidak semua yang dilakukan gitu kemudian juga seluruhnya membawa hal-hal yang positif. Tentu ada hal-hal lain yang mengikutinya, yang mengimbas kepada hal-hal yang tentu saja selain positif juga ada hal yang tidak baiknya. Nah, ini yang kemudian mungkin harus segera kita obrolkan bersama, Mang Teddy, kaitan dengan pemuda mencari kelembagaan. Sebuah situasi yang akhir-akhir ini juga sangat tadi ya, mengapresiasi keresahan yang kemudian muncul di kita sebagai Kabupaten Majalengka. Adanya berbagai persoalan-persoalan yang muncul, termasuk yang dekat-dekat ini kaitan dengan otomatis kalau bantuan karena COVID-19 ini memang terjadi sesuatu yang meskipun tidak hanya di Majalengka saja, barangkali di kota-kota lain juga sama. Tapi kemudian kelangkaan gas LPG
Lalu kemudian juga banyaknya keresahan-keresahan teman-teman UKM yang kemudian dengan munculnya pasar-pasar atau fasilitas-fasilitas perdagangan ya, dengan mungkin kita salah satunya menyebut banyaknya mat yang kemudian muncul di Kabupaten Majalengka yang tentu saja tadi mengakibatkan keresahan-keresahan yang muncul pada teman-teman UKM. Nah, ini hal-hal yang seperti ini juga kalau kemudian kita ingin mengoptimalkan kelembagaan yang ada, tentunya harus ada yang memberikan jawaban sebetulnya terhadap proses yang sedang terjadi sekarang ini. Dan tentunya kita harus lebih banyak memunculkan teman-teman yang memiliki kapasitas, ya. Ada eksekutif, ada legislatif yang mungkin memberikan jawaban, karena kita ada apa atulah hanya sebagai tadi ya, hanya sebagai warga komunitas yang tentunya meskipun ingin sekali memberikan kontribusi yang banyak terhadap pemerintah, tapi energi yang ada hanya seperti ini. Mang, Ya. tadi juga sudah disampaikan. Ini ada Wakijun. Nah, kaitan dengan proses pemuda mencari kelembagaan, tentu saja juga pasti ada perspektif yang ingin disampaikan oleh Kang Kijun. Untuk itu silakan Kang. Gabung. Tadi digabung. Geser Mang Pedina. Siap. Ambek bubuh teh. Tapi jangan sampai publik ngeganti judul. Pemuda mencari legalitas. Yang di legalitas 17 tahun deh, Pak. Ayo. Lain Mang Eda nyebutnya bala-bala cenah ieu unggul. Biasan. Aksesoris unggul. Baik abi tangan Mang Eda diuapkeun, Pak. Ieu Eda. Kumaha? Ya, di dalam poster itu kan ada judul ini sebetulnya hanya sebuah apresiasi saja terhadap bulan Oktober ya. Karena mengapresiasi itu sekarang harus sudah kita biasakan, Bang Pedi. Karena ternyata di Majalengka ini salah satu hal yang disebutnya krisis. Itu adalah krisis mengapresiasi orang. Nah, maka kita pun dalam rangka mengapresiasi bulan Oktober, sengaja saya pilih sebuah tema bincang tentang pemuda mencari kelembagaan. Wilujeng ungi Ya, Pak. ya. Lagi dulu, Pak. Contoh konkret Mang ya. Kita bertiga ini dari level generasi yang berbeda. Sebut lawing pangkolotna keur kieu deui. Yes, Bang Morana. Mana-mana gitu di tengah, di tangan. Aya persekongkolan sebenarnya bagaimana kemudian orang yang harus merasa tua menggandeng yang muda dan yang eumeur-eumeur. Pede teh eumeur-eumeur, orang teu kolot teu teh. Eumeur-eumeur. Nah, kebutuhan bergerombolnya lain berkomunitas menyebutnya. Kebutuhan bergerombol tuh hakikatnya memang kebutuhan yang paling paling fitrah. Istilah gerombolan. Iya. Catat paling fitrah, Paling fitrah. Kebutuhan bergerombol itu untuk menjustifikasi kebenaran maranehna. Nah, yang terjadi sekarang adalah perkeliruan kawan-kawan pendahulu angkatan UIN-nya. Merasa tiba-tiba punya pasukan hingga berbenturan dengan yang lainnya. Baru sadar sekarang mereka punya pasukan. Padahal tiba-tiba lagi baroga pasukan di mana gitu. Ada beberapa konteks persoalan baik di seni rupa, teater atau sosial pun antar teman bersinggungan hanya karena ideologi yang berbeda. Tapi yang disayangkan karena mereka tiba-tiba merasa bangga punya pasukan. Tidak menyebut nama, goreng lah. Yang jelas ada kecenderungan orang ngejual masa ini ke usum juga namanya menjelang hari itu deh lah.
Nah, persoalannya apakah kemudian kelembagaan itu akan menjadi justifikasi keberadaan mereka? Kan iya anu menarik dibicarakan teh. Dalam lembaga teh kudu jenis kelamina, kudu buku agama lembaga teh ambil buku. Milah-milah nanti gitu ya. Syukur-syukur kemudian ayah sebuah institusi yang memang dengan setia dan konstan ngedata lembaga itu. Gitu. Sementara itu lagi mimiti tahanan tidak. Ya, tapi menarik tentang ulasan tadi bagaimana keresahan di teman-teman UKM. Lagi-lagi ketika tadi ada bagaimana kemudian ada tantangan dari luar yang kemudian tidak dibendung, kemudian review ke 2008 menjelang 2010. Ya. Bagaimana terjadi pergolakan yang hangat di utara. Bagaimana akan terjadi sebuah perubahan fisik waktu itu, bagaimana perubahan sawah tiba-tiba jadi bandara, bagaimana kemudian urat beheng ting gerowok, nah gitu kali doang di utara deh. Itu bahwa kemudian yang kegelisahan yang kemudian kalau kemudian kita masuk ke ruang keresahan yang tadi dirasakan kemudian bagaimana brand-brand besar akan masuk ke Majalengka sebagai sebuah kota, bagaimana kemudian sebuah prasyarat kota baru itu ada di elemennya apa saja, itu kemudian menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman yang menamakan diri UMKM. Tetapi lagi-lagi bahwa ada perubahan yang tadi secara fisik cukup signifikan, itu akan tampak terasa perlawanan, kemudian negosiasi dan lain sebagainya. Pun yang itu kita teredukasi oleh teman-teman hilir bagaimana bandara itu akan merubah peradaban, kultur bercocok tanam, kemudian tiba-tiba menjadi sebuah infrastruktur yang super gitu ya. Itu sangat jelas urat beheungna, sangat jelas gorobok kepeulna ya. Ketika menghadapi perubahan yang physically. Nah, yang kemudian yang sekarang menjadi berbahaya sebetulnya, dan ini untungnya teman-teman muda pun dalam tanda kutip tadi dalam semangat yang muda pun telah menyadari apa itu yang kemudian disruption. Leheung wa rek aya nu rek melak pager nyieun bandara, kemudian sangat jelas musuhnya dilawan ku aing. Sementara teman-teman sekalian mungkin juga sekarang untungnya generasi muda secara informasi juga dia cukup piawai sehingga dia memahami bahkan membincang apa itu disruption sendiri. Nah, dari disruption bagaimana kemudian perubahan yang tidak kita rasakan, tapi ujug-ujug lowbat. Terus dianggap nanti kita tidak berkontribusi terhadap lowbatnya sebuah peradaban. Padahal kan karena di podcast Sapopoe kemudian baterai itu menjadi lowbat. Nah, itu padahal fenomena disruption ini pun adalah yang mengantarkan kita ke ruang live FB. Pernah disadari ente atau pernah dicita-citakan ente setiap malam itu kemudian kebutuhan dasar berubah dari meuli beas jadi meuli kuota. Aya Itu kan. Tetapi kan tadi cita-citakan ujung-ujung jadar penting ieu kudu aya kuota gitu kan. Bagaimana perubahan itu sekarang itu sangat tidak dirasakan sebetulnya, kemudian tiba-tiba kok kebutuhan pokoknya tiba-tiba jadi listrik. Karena dulu kebutuhan pokoknya adalah beras, ayeuna malamun Magicom teu hurung wa nya moal ngejo. Silakan Gitu kan? Nah, itu perubahan yang seperti itu justru tiba-tiba bagaimana kemudian sekarang tidak terbendung lagi semua genre, semua elemen sekat usia pun tiba-tiba akhirnya orang kerja rekaman gadget. Itu yang kemudian perubahan yang tidak dirasakan, tetapi tiba-tiba itu kemudian kita menjadi wajib, bahkan fardu kifayah. Itu Bang, perubahan yang kemudian tidak dirasakan. Masuk lagi fenomena pandemi.
fenomena pandemi itu adalah perubahan yang kemudian dipaksakan. Dipaksakan yang benar. Yang kemudian yang menarik dari sebuah fenomena perubahan yang dipaksakan itu, terus kita mau betah-betahan di sebuah peradaban yang tidak baik, menunggu dirubah sendiri atau dipangrubahkeun. Kusahanya kudu maha kawasa da pandemi gedung anturana maha kawasa. Wallahu a'lam mereka itu nama Pak Wa. Tetapi bahwa kemudian ada perubahan itu, Bang. Perubahan yang tidak dirasakan sebetulnya dari semua peradaban dan lain sebagainya, tetapi kemudian menjadi menarik dari tentang irisan tentang yang mewakili UMKM. Yang perlu diingat adalah kemudian kita tiba-tiba tercengang dengan hadirnya bandara. Kemudian kelak kita akan tercengang lagi dengan berbagai gedung-gedung tinggi sebagai kantor-kantor tinggi dan lain sebagainya. Bahkan menjadi kompetitor, bahkan menjadi lamun itu pemangsa bagi pengusaha kecil. Ya. Itu yang kemudian kegelisahannya kemudian kenapa baru sekarang? Ketika pertanyaannya ketika isukan aya nu muka biro travel atau studio musik atau sanggar tiba-tiba berwarga negara luar pun boleh secara institusi di republik ini. Karena kita telah melewati fase free trade Asia, kita telah melewati fase pasar global. Terus merek dagang orang tidak boleh dagang di Majalengka. Institusi ini melegakan negara ini. Tetapi yang menjadi menarik ketika obrolan di sesama pelaku, ada UMKM di bidang kuliner, ada UMKM dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba yang terbersit dari wilayah itu adalah tentang spirit muda. Tentang spirit muda, pertanyaannya, lu buka seblak, lalu kemudian spirit awalnya apakah hanya untuk dagang atau spirit membesar? Tiba-tiba kalian takut akan ada brand besar datang ke Majalengka, pan goblok tong usaha dimimiti, dimimiti. Tetapi karena lu itu berusaha membawa spirit tumbuh, maka lawan. Gitu, Pak. Nah, tong lawan Gitu, Pak. Ya, sebelum kita bahas, kita ada lagu dulu. Tepuku sewot ya teh kasaya teh. objek Saya melepaskan. Iya. Kaki lima, lima kaki lebar jalan. Kaki lima, jadi tempat dagang bersama. Kaki lima, riwayatnya di Nusantara. Kaki lima, jajakan barang lestarikan budaya. Saling menjaga, saling membela. Seorang terluka, semua merasa sudah seperti saudara. Setiap hari saling berbagi, setiap malam bertukar makanan, berniaga sambil berteman. Kaki lima, perjuangannya rakyat jelata. Kaki lima, ada tawar menawar harga.
akan abadi sepanjang masa. Jemu-jemu meski diburu tak akan gentar dikejar-kejar bagaikan binatang liar. Selalu dituduh membuat kumuh hingga digusur disuruh mundur. Kaki lima tetap ada. Kaki lebar jaraknya, kaki lima, lima kaki lebar jaraknya, kaki lima, lima kaki lebar jaraknya. Kita bahas konteks tentang tadi ya, bahwa kalau kata Kang Eman mas, sebetulnya kita ini adalah tentang bagaimana cara bertahan hidup sebetulnya. Kalau tadi kita tidak perlu takut dengan sesuatu yang besar yang akan datang, maka hanya satu kata lawan tadi. Ya, namun sebelumnya saya ingin berikan dulu karena kita sering keliru tentang pemahaman kaki lima. Oke. Ternyata kaki lima ini juga memiliki riwayat kebangsaan. Karena kaki lima ini sejarahnya pertama dibuat secara tidak sengaja sebetulnya oleh Raffles 1918 ketika kemudian berkuasa di Batavia. Ada sebuah kebijakan yang dia buat bahwa di jalanan kota ini harus dibuat jalan yang lebarnya 5 kaki. Maka dibuatlah meureun mun aya nama trotoar gitu lah, dibuatlah jalan selebar 5 kaki. Namun kemudian tiba-tiba entah bagaimana fasilitas itu kemudian dibuat dagang oleh warga setempat. Kemudian dari sanalah muncul istilah kaki lima. Jadi selama ieu mah urang melapana kaki lima teh nu didorong rodana 2 aya naon? Rodana tinggi. Yang kurang 2. Ternyata seperti itu. Lalu kemudian kaki lima ini selalu saja menjadi catatan di setiap zaman, di setiap orde, karena selalu saja dianggap kuno seperti tadi, sehingga kemudian digusur, di teang ukong praja, budak-budak dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian kaki lima ini terus ada? Karena memang sudah tadi ya, menjadi sebuah tradisi bahwa kita memang memiliki riwayat tentang adanya teman-teman yang berdagang di wilayah kaki lima. Jadi seperti itu. Nyambung dengan Mang Pedi tadi, kaitan dengan UKM dan sebagainya. Nah, kaki lima ini adalah juga bagian dari UKM yang karena sampai saat ini kita belum memiliki definisi yang kuat tentang UKM, syarat dan sebagainya, sehingga kemudian terjadi juga kegaduhan dalam proses 2,4 juta ini sekarang. 2,4 juta bantuan yang berupa bantuan siapa yang harus menerima, siapa yang harus tidak menerima, ya, karena memang juga mungkin tadi kan definisi tentang UKM juga masih harus diperbaiki. Tapi tidak penting sebetulnya, karena siapapun sekarang memang sangat membutuhkan kaitan dengan kekuatan COVID yang sangat luar biasa. Nah, kembali pada persoalan pemuda mencari kelembagaan. Mungkin ini salah satunya yang menjadi titik perbincangan kita, bahwa selama ini yang kemudian menjadi pertanyaan, sudahkah kita mendapatkan kelembagaan atau
sebagai salah satu solusinya kenapa kemudian kita juga membuat gerombolan-gerombolan karena memang tidak adanya kelembagaan-kelembagaan yang ada yang bisa mewakili keresahan dan kesenangan kita. Itu dulu. Karena persoalan usia bahkan pendudukan saya pada masa lalu ya, kita ingat Majalengka beberapa tahun yang lalu ketika kemudian kebutuhan berkata-kata, kebutuhan bergerombol itu muncul, usia Uing hari itu kalau 17 tahun di Jatiwangi ada komunitas, Majalengka ada komunitas, Kadipaten ada komunitas. Oke lah kita sebut ada Gepos, ada Gepos, ada Irma Patenda, ada Smile Pori. Mana sih ayatnya nih gimana? Masih bapak iya. Ini mah ada karena usia Uingnya. Nah, ketika itu nyaris setiap komunitas punya eko masing-masing. Kamu budak Majalengka main di Kadipaten pasti pandiri acara tampil. Balik ke budak Kadipaten main di Majalengka pandiri pasti. Ada teritorial jaga bersama. Lalu kemudian ego seperti itu dipelihara. Pertanyaan, apakah itu mencukupi? Lagi Harita dengan sangat piawai dalam masa itu membuat lembaga baru yang perlawanan terus muncul ketika pemerintah waktu itu membuat KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, benar tuh singkatannya. Itulah KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. Benar-benarnya. Soalnya bisa pakai di KNI Digenip. Komite Nasional Indonesia. Idealnya lembaga itu menjadi panutan pemuda KB waktu itu. Tapi memang tidak bisa diterima ke Padubai. Irma Patenda bubar, Smile Pori bubar, Gepos bubar, termasuk Ormas bubar. Sampai itu narima. Nah, berarti ada platform yang belum disepakati bersama ketika itu. Bahwa kemudian kelembagaan tahun 80-an masih belum diterima KNPI itu mau PD. Artinya ina makin banyaknya komunitas, kita mulai masing-masing dengan komunitas sorangannya. Jadi tekudu aya ikatan itu tekudu lah seperti yang sekarang. Nah, jadi lo muntah dibalik ikat tadi bahwa pemuda sedang mencari kelembagaan tekudu jangan. Karena kelembagaan sudah diizin seorang kuat dan masing-masing. Kelembagaan dalam format yang fisikal itu sia-sia dibuat karena ketika kemudian kita bicara kelembagaan bicara aturan kudu nurut dan sebagainya dan pemaksaan seperti itu kolonial riba gitu kan. Kelembagaan kemudian yang disakralkan sebagai ikatan kebersamaan bakal silakan deh gitu. Kita orang bakal mengulang kegagalan lagi. Jadi kalau cek Uing mah kan lah harus lupa kayaknya. Memang statement sangat sederhana cek Uing gitunya. Tapi memang itu ayana. Yang penting mah ketika orang kemudian punya kebutuhan kata praktek. Sabar sapoe nanti cek gangin cek agak 5.000 kata. Satu hari orang punya kebutuhan 5.000 kata kurang lebihnya. Orang butuh berkata-kata, orang butuh bergerombol, kalau bakal jadi sorangan. Ya. Kurang tiluan jadi lembaga yang namanya lembaga bertiga itu namanya sebagainya itu atau ya Jolly Bells Reborn. Maaf, lanjut. Oke. Sepakat bahwa pun bisa masuk ke ruang yang tadi apapun itu namanya kelompok UMKM kemudian kelompok komunitas dan lain sebagainya. Ketika tadi ada tantangan dari luar, ketika ada serangan dari luar, ternyata nyomot intisari dari Mardigo bahwa ada 4 level yang kemudian kita berkomunitas, kita bergerombol tadi 4 level dan keterikatan dengan yang disebut institusi pemerintah yang kemudian legalitasnya kemudian dianggap formil, kemudian dianggap terstruktur dengan baik, itu hanya satu elemen dari ruh
bergerombol sendiri dari 4 elemen yang ada. 4 elemen yang ada, kenapa kemudian kita bergerombol? Itu ternyata kebutuhan awalnya adalah tadi kebutuhan fitrah. Levelnya bagaimana mengujikan ide dan gagasan. Kemudian bertemu dengan gagasan yang sama, kemudian intim, lalu kemudian berkutat di aktivitasnya. Bahkan bisa jadi si komunitas itu tidak famous, tidak populer, tetapi kemudian tiba-tiba dia asik dengan ide dan gagasannya. Dan dengan ketidakpopulerannya, siapa yang sangka kemudian asetnya dia bisa mencapai 5 miliar per tahun. Who knows? Daya terang, Pak. Karena dia memang nyaman di dunianya. Itu pertama. Itu kemudian level bagaimana bergerombol, kemudian dia fokus ke dalam, kemudian dia asik sendiri, kemudian itu yang kemudian ruh berkomunitas bergerombol pertama. Masuk ke level yang kedua, mulai dia beririsan dengan kelompok yang lain. Kelompok yang lain, kelompok yang lain, kelompok yang lain. Kemudian itu yang tadi saya paparkan, mungkin baru di level 2 itulah si coworking. Ketika bagaimana setiap kelompok itu punya kebutuhan komunikasi. Baik itu secara kata, baik itu secara karya. Berkomunikasi karya itu kemudian di antara ketiga kelompok ini. Sehingga syarat pertama berkelompok hanya untuk ke dalam, itu di level pertama. Hidup. Dan banyak juga yang panjang umur, sebagaimana yang berdiri di kesalahan saja panjang umur kan gitu. Dan itu kemudian banyak yang kemudian panjang umur. Dan kemudian kita akan melihat sekelompok itu secara ruh, kita akan mampu mendefinisikan ya kelompok teh organik pisan gitu deh. Bahwa kemudian tidak ada embel-embel lain, kemudian tadi jangan-jangan irisannya hanya irisan kesenangan bersama. Kemudian tadi masuk ke level jenjang yang kedua, bagaimana kelompok itu kemudian memerhatikan kelompok yang lain untuk kebutuhan irisan komunikasi kata maupun karya. Lalu ada kebutuhan kelompok yang kemudian yang ketiga, bagaimana si kelompok ini memiliki itikat beririsan dengan publik. Apapun itu, publik secara personal, kemudian publik secara kelompok deui kana teh gitu. Bahkan kelompok level yang ketiga ini bisa jadi memangkas shortcut. Karena kita tidak silau terhadap titel dan jabatan secara formil, tetapi kemudian komunikasinya menjadi personal. Dan saluhur-luhurna presiden secara personal dia adalah manusia yang mampu berkomunikasi. Nah, lalu ketika di jenjang yang ketiga si level ini memiliki kesadaran level pertama, kesadaran level kedua, kesadaran level ketiga, saya pikir secara fitrah sudah selesai terpenuhi. Aya publik, aya kelompok yang lain, aya individu. Lalu kemudian kita kenal institusi-institusi formil. Di manakah itu? Di level keempat yang kemudian kebutuhannya berkomunikasi dengan lembaga formil deui. Maka kita tadi mengenal KNPI dengan gugus tugasnya. Maka kita kenal dengan berbagai Karang Taruna dengan gugus tugasnya. Bagaimana kemudian kita kenal kelompok-kelompok keswadayaan masyarakat dengan gugus tugasnya. Yang mungkin secara jenis kelamin, secara agama, secara ideologi ternyata mungkin sebenarnya mah sarua. Eta keneh ujung-ujungnya mah. Tetapi tadi ada kebutuhan komunikasi ke dalam, kebutuhan komunikasi dengan kelompok lain, kemudian kebutuhan komunikasi secara publik anu universal, dan tadi ternyata kelembagaan formil itu hanya untuk menjawab kebutuhan komunikasi dengan pemerintah. Da urusan acara nu model kieu mah pan tinggal telepon Mang Pedi siapkan dieu. Siap. Gitu, Pak. Kudu surat izin. Iya, semangat. Oke, lanjut. Lanjut ya. Sebetulnya saya sangat menjadi kemudian tersanjung bahwa diskusi teman sepaham bisa kemudian membuat kemaslahan tentang fitrah kita bergerombol. Seperti tadi disampaikan oleh Kang Gidu ya. Ternyata ini sudah dilakukan
sejak jauh-jauh hari ya. Ada kela orang ingetan dina tadi Irma Patendas, ayah Altepos. Smile for you. Smile for you, anjir rasa genahan ya Rana. Ada Gepos. Ada Gepos. Ya, kemudian Patron kabeh. gerombolan-gerombolan yang tadi juga kemudian tadi juga sebetulnya disampaikan ya. Ini jangan sampai Kelas 4 SD tiba-tiba saya punya identitas komunitas. Kansas. Kami anak nakal, padahal mendengar duplikasi kan. Sewaktu-waktu akan sadar. Ya moga ayeuna sadar dan kali nama kami anak nakal. catat kelas 4 SD geus komunitas ini geus bergerombol. Jadi memang bergerombol kemudian berkomunitas ini adalah sebuah fitrah. Ternyata memang kita sudah lakukan sejak lama Ya, di lama. Majalengka ya. Ya. Catat ya orang kerjaan dalam kasar. Lalu kemudian tadi disampaikan jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Mungkin waktu itu sebagai pelaku juga merasa ada sesuatu yang memang harus dibangun kembali untuk kemudian bahwa bergerombol ini juga memiliki sebuah titik ya, seperti juga yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan 1908-28 ya, karena ternyata mereka juga pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama tentang kemerdekaan. Nah, ini kemudian kita balik lagi ke konteks berbicara tentang Majalengka ya, karena memang salah satu kota yang paling subur tumbuhnya gerombolan-gerombolan ini, karena saya juga ditelepon oleh banyak teman-teman di kabupaten lain gitu bahwa lain maraneh cenah keur nyari naon eta teh teu darai cicing pisan. KCP termasuk juga data yang ada yang tadi ya, bahwa kita punya 400 komunitas yang tumbuh di Kabupaten Majalengka. Ini kan sangat luar biasa sekali. Kemudian menjadi kepentingannya tadi ya, Majalengka masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, kalau kemudian pertanyaan ini menjadi tidak penting, bahwa pemuda mencari kelembagaan, setidak-tidaknya ada yang harus kita bangun perspektif bersama tentang tujuan yang sama ya, terlepas dari kita punya kelembagaan formal dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah mungkin kira-kira tujuan bersama ini harus dibangun secara bersama-sama. Menarik. Nah, siapa saja unsur-unsur yang harus ada di dalamnya? Seperti kita balik lagi ke persoalan pentahelik tadi, kita punya ABCDM, ya, nanti teh ABCDM teh Akademisi, businessman, community, government, media. media. Nah, kita kan berada di wilayah community. Nah, yang ini sebetulnya sampai sekarang belum ada 5 unsur ini dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Sementara kalau memang ingin menjadi sebuah kekuatan, maka lakukan. Ketika akan melakukan sebuah apapun, maka kita harus mengikut sertakan unsur-unsur ABCDM tadi. Ini yang harus kita pertanyakan. Yang pertama mungkin wilayah mana yang paling pertama harus melakukannya. Wing utama mah kesadaran geografis. Sadar sebagai orang Majalengka we geus gampang kan. Kamu geus sadar mata kata Majalengka berpikir kan. Yang tidak pernah kita lakukan adalah memberi kesadaran identitas. Rada capek memang ya ngomong ke dia, tapi memang kudulah sejak dini mulai budak kritik kene SD kene namun istilah muatan lokal penting apa budak SD enak apa batas lebih seeng luas lebih seeng coba alam ya ini ya. Nah jadi ada kesadaran bersama dibangunkan tentang geografis lama tempat tinggal mereka lah dimulai imah sekolahna mungkin kalau dulu
lamun urang langsung ka wilayah anu luhur bari jeung teu ngakar ripuh deui mah urang teh geus salah deui bae kana teh kurikulum 75 jelas teh eta kekalahan paling fatal di dunia pendidikan urang pengen pernah jadi guru baheula nya ketika kemudian muatan lokal nganukur 20% sementara muatan nasional 80% jomplang budak teh apal naon sawala naon tubuh di sawala di dieu teh mau nanyakan tubuh naon budak apal bisa nyambung di tanyang guys. kunaon di majalah kalau kebun binatang lamun-lamun mereka apa padahal di urang aya kebun binatang buat tara dan kale baheula kan teu nyaho teh wilayah-wilayah itu kemudian kita revisi bersama bagaimana kemudian anak-anak kurang, budak kurang, itu orang sadar selingkungan, sadar geografis weh lah. Itu penting banget. Oke, Mang. Oke, bahwa kemudian ABCGM itu sendiri adalah sebuah sekat yang kemudian tentang ruang gerak, komunitas ruang geraknya apa, kemudian government ruang geraknya apa, media, akademisi pun sama memiliki ruang geraknya masing-masing. Seperti kemudian saya bilang tadi bahwa kemudian ketika semua orang juga beraktiviti, melakukan karena kan elemen sosial tadi ternyata ancillary itu non gerombolan. Lalu elemen kedua dari komponen sosial adalah activity, atraksi. Pasti dia punya dengan ruang geraknya pasti punya ruang atraksi sendiri dan tidak mungkin tidak beririsan. Itu kemudian pasti sebetulnya pasti beririsan. Kadang mungkin tidak lengkap utuh di satu momen, di momen yang lain bisa utuh, di momen yang lain hanya dua elemen yang berkolaborasi yang kemudian beririsan. Tetapi yang perlu diingat diantaranya bagaimana kemudian ABCGM itu adalah dari komponen-komponen, di komponen-komponen itu sendiri pun memiliki elemen-elemen kecil adalah manusia. Lalu kemudian kembali ke ruang manusia, ada kebutuhan fitrah tadi kenapa kita bergerombol. Dan itu pasti, itu bisa dipungkiri, pasti kita akan beririsan. Karena di ruang manusia itu sendiri ada naluri berkasih sayang, ada naluri mempertahankan diri, lalu kemudian ada naluri mengagungkan. Eta naon? Lalu kemudian tidak akan kita mengalami krisis apresiasi ketika kita nalurinya kita bangkitkan mengagungkan dalam konteks mengapresiasi makiman nungeunahkeun yang kita. Mengapresiasi wakijun anu huntuna geus aya deui. Gitu kan? Itu lalu kemudian eta teh bagian dari naluri dan itu tidak mungkin. Permasalahannya aksi reaksi. Nu kadang-kadang mengapresiasi itu disangka nanti kudu tepuk tangan katarik. Kemudian kudu nyuitan cuit. Diri. You are my style. Disangka nanti mengapresiasi teh gitu. Padahal tadi isuk budak uing disunatan, cara mengapresiasinya seperti apa? Diamkan. Kunaha didiamkan? Coba lihat celana, lihat dalamannya. Eta leweh gagaikan. Eta teh ku bibina. Lalu kemudian jadi yuk kumaha? Terus acakan ku mamangna. Coba lihat yang udah disunat. Eta ngamuk naudzubillah. Lalu kemudian kumaha apresiasinya? Diamkan, maka ngajedog saharita. Lalu kadang-kadang kita yang salah sih orang diapresiasi teh kabeh tepuk tangan. Ih, ngagandean bae. Ya sudah terus. Terus, dewek sorangan bae, ngajedog buku aing sorangan. Yang aksi reaksinya yang kemudian kita salah, padahal kemudian ruang komunitas itu di dalamnya ada ruang mengekspresikan naluri berkasih sayang naon. Wah, sing cagernya Mang Iman sing sehatnya ketika kemudian assalamualaikum tepan sing saralamat kemudian masuk ke ruang saling mempertahankan diri. Kirining mekal naon kopai da bakwan hama geus aya cenah tepan mempertahankan diri Mang. Lalu kemudian naluri mengagungkan moal datang aing lamun teu mengapresiasi bagaimana gitu. Itu teh bagian dari kemudian naluri itu pasti aya di dalam komunitas. Tinggal kita mengasahnya dengan cara apa?
Dan cara yang paling efektif seperti yang diutarakan oleh ketua komite ekraf adalah mengasahnya dengan seni. Lamun rek ngalemes nu kitu memang daya taman naluri jelema mamang. Iya. Itu. Oke, sebetulnya kaitan dengan apa? Menerjemahkan ekspresi Oh, bisa sebetulnya kita. seperti Yo, yang habis on tadi display nanti. disampaikan Mang Pedi. Jam. Kita ini sudah tidak bahwa apresiasi kita lain tepuk tangan, Jadi tuh bahwa ayo mau apresiasi ngomong, kita lain cuit-cuitan gitu. tapi itu Nah, pakai sementara ini ada pihak-pihak yang masih menganggap bahwa itu adalah apresiasi. Nah, sementara kita anut itu matu dengan batu untuk mempendiokin. Nah, sebetulnya ini yang harus kemudian dipelajari lukisnya. oleh pihak-pihak tertentu itu bahwa cara mengapresiasi itu adalah cara lain keprok, tapi dengan cara tadi berkasih-kasih. Banyak cara ya. Banyak cara dan salah satunya adalah kasih sayang. Nah, ini yang mungkin harus ditangkap. Tapi kalau untuk zodiak Leo, oh kudu tarik. Assalamualaikum, kadusila. Oke. Jangan-jangan ada harus ada ilmu zodiak anu kemudian bagaimana Kudu ngowahin. Oke, Bang Bebes. Ini sudah jam berapa? Karena Oke. kita kasihkan Siap. untuk Ya, keren. berbincang. Mulai Maka closing pokoknya. lain. 4 menit. Bisa lebih ting cek mengom bahwa bisa lebih 400 5.000 kali. Kurang 4 menit pas pisan. Dan Oke, salam dan ya kaitan dengan kasih sayang tadi. Ini ada lagu tentu saja namanya juga diskustik, jadi diskusi. Nah, ini saeutik. Ini tentang sebuah lagu yang kemudian memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa ternyata ketika kita memberi, jika tidak harus berlebih gitu ya. Hujan-hujanan dulu. Dan tentunya selamat malam buat teman-teman Palang Merah Indonesia dan yang juga tadi sudah melakukan aktivitas di ruang kita di hujan keruh ya teman-teman PMI Kabupaten Sumbawa. Closing lain. Enggak closing nanti pakai Berbagi tiada henti berarti bukan sekali. Lihatlah mata dan hati derita silih berganti. Memberi tak mesti menunggu berlebih. Memberi adalah persoalan hati. Tidak akan dia selalu ada menimpa dan tak memilih siapa. Tiada henti berbagi, tiada henti. Lihatlah mata dan hati derita silih berganti. Memberi tak mesti menunggu berlebih. Memberi adalah persoalan hati. Melihat duka yang tiba-tiba ada datang dan tak memilih siapa.
ternyata kita harus bersyukur bahwa masih bisa melakukan hal yang seperti ini. Ada teman-teman yang kemudian juga selalu merasa kekurangan dengan keberadaan darah. Jadi terus saja memberi, karena setiap 3 bulan sekali Palang Merah Indonesia selalu Majalengka ini membutuhkan banyak sekali perdonor. Jadi termasuk juga Bendek kan yang sudah melaksanakan sering melakukan donor darah. Oke teman-teman, kaitan dengan keberadaan tadi komunitas dan sebagainya, karena kita ada di wilayah komunitas yang merupakan bagian hal yang harus digerakkan kaitan dengan keberadaan ABCDM tadi, sehingga kemudian kita juga memberikan kontribusi buat diri sendiri. Karena yang terpenting adalah kontribusi untuk membangun diri. Karena pada dasarnya sekali lagi bahwa persoalan kita adalah sebetulnya persoalan bagaimana cara bertahan hidup, begitu kata Mang Eman. Lain closing ya memang, tapi ya mangan saukur sebuah kesan barangkali terhadap situasi yang sedang berkembang ya, mengenai kemajalengkaan dengan konteks kepemudaan, lalu dengan keberagaman kelembagaan dalam arti bergerombol. Nah, ini mungkin juga harus ada kata yang pas, ya, karena seperti tadi kita jangan mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan. Siap. Jadi bagian dari kata yang kemudian harus dikeluarkan dari kebutuhan 5.000 kata per hari menurut Agan Oom di 4 menit terakhir ini, itu kemudian saya ingin menyampaikan bekal dari irisan yang lain. Ada gerombolan santri kalong, dia menambahkan gerombolan santri kalong, jadi rada nyantri nu ieu mah. Dari yang kemudian kita bincangkan ABCGM, sebuah elemen komponen komunitas-komunitas juga di masyarakat. Kemudian yang kemudian jangan lupa adalah kita secara universal adalah sebuah gerombolan anak manusia. Dari gerombolan anak manusia di mana di dalamnya manusia memiliki 3 naluri tadi, berkasih sayang, mempertahankan diri, bertahan hidup tadi. Kemudian satu di antaranya pun adalah naluri mengagungkan. Bahwa dari itu tujuan gerombolan manusia itu kemudian ada naluri itu yang tidak boleh lepas dari visi utama, karena naluri tadi itu hanya kemudian didefinisikan untuk menaungi yang disebut komunitas anak manusia, di mana kemudian untuk mengukurnya 3 naluri tadi agar senantiasa terikat terhadap tujuan utama adalah hidroksilah bilah, adalah keterikatan kita dengan Sang Maha Pencipta. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pedi. Ya. Ditutup ke Mang Pedi. Closing di kami kan gitu, Pak. Kaget Bang gimana guys. Diskusi malam ini memang sangat berenergi ya, memiliki sebuah spirit, karena tadi kita pemuda ini adalah kita sudah sama-sama mendefinisikan pemuda sebagai sebuah spirit, sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah energi yang harus terus dibangun. Yang tentunya saya mengutip satu kata mutiara, barangkali kalau bisa disebutkan ini adalah kata-kata mutiara, bahwa kenalilah senjatamu untuk kemudian kita tahu harus memenangkan peperangan. Saling menjaga
dalam mengakhiri kehidupan kita adalah teman sepermainan yang hanya dipisahkan oleh keragaman. Kita adalah teman hidup sepaham yang hanya dipisahkan oleh keragaman. Kita adalah teman sepermainan yang hanya dipisahkan oleh gelapnya malam. Kita adalah teman hidup sepaham yang hanya dipisahkan oleh kenyataan alam. Hatur nuhun. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih.